Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Diansa Fitri dengan NIM 1801530081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir tugas skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Tanaman Sayur Hidroponik Pakcoy di unit usaha Sehati Farm dengan metode forward chaining dan Naive Bayes, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Budi Hartono, Skom, Mkom. Yang pertama, latar belakang pada unit usaha Sehati Farm ini yang berada di Desa Klidang Wetan, Kabupaten Batang, merupakan unit usaha tanaman sayuran dengan menggunakan teknik hidroponik. Budidaya ini didirikan pada tahun 2017. Awal mulanya hanya menekuni sebuah hobi yang akhirnya dengan melihat prospek pemasaran sayur hidroponik di daerah perkotaan yang sangat meningkat dan baik, akhirnya budidaya tersebut berkembang menjadi unit usaha tanaman sayuran hidroponik. Sayuran ini memiliki banyak penyakit tanaman yang diakibatkan oleh hama seperti ulat daun, kutu loncat, kutu apit, belalang, dan busuk daun. Dari permasalahan tersebut, maka penulis membuat sistem yang berguna untuk mendeteksi dari permasalahan tersebut, yaitu membuat sistem pakar yang berguna untuk membuat solusi penanganannya bagi masyarakat awam ataupun petani hidroponik dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Masalah dari latar belakang tersebut yaitu mendiagnosa penyakit pada tanaman hidroponik pakcoy dengan menggunakan sistem pakar. Yang kedua, menggunakan metode forward chaining dan menggunakan metode Naive Bayes. Yang ketiga, membandingkan dan mengulas hasil metode forward chaining dengan Naive Bayes. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, dapat terwujudnya sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit tanaman sayur hidroponik pakcoy dengan metode forward chaining dan Naive Bayes. Yang kedua, dapat membangun tampilan sistem dengan fitur yang lebih lengkap dan mudah dipahami. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama ada memonitoring tanaman penyakit pada tanaman hidroponik pakcoy. Yang kedua, memudahkan bagi masyarakat awam bisa belajar mengenai gejala tanaman pakcoy hidroponik tanpa mengundang seorang pakar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yang bertempat di Klidang Wetan, Kabupaten Batang. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini proses tatap muka antara 2 orang atau lebih yang dilakukan secara lisan kepada narasumber. Dengan ini penelitian ini narasumbernya yaitu Bapak Sajuri SPMP. Yang ketiga ada perancangan sistem. Pada tahap ini merupakan proses perancangan suatu kerangka sistem yang dilakukan untuk menghasilkan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman hidroponik pakcoy. Yang keempat, metode pengumpulan data ada implementasi sistem. Pada tahapan ini penerapan sistem dari kerangka yang sudah dibuat pada tahapan perancangan yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pada tahapan ini pengujian sistem dilakukan menggunakan pengujian sistem black box. Testing dengan cara menguji pada setiap fungsi sistem yaitu interface yang seperti menguji halaman tampilan, kegunaan sistem yang sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Yang terakhir kesimpulan yaitu pembahasan kesimpulan didapatkan mengenai dari penelitian yang sudah diambil. Yang pertama, metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan metode penarikan kesimpulan yang berdasarkan fakta-fakta yang diketahui sampai mendapatkan fakta baru dengan memakai aturan rule sampai mendapatkan hasil kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada. Artinya metode forward chaining ini melakukan penelusuran dari data-data yang sudah kita dapat. Yang kedua ada metode Naive Bayes.
Metode Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian untuk memprediksi suatu probabilitas yang ada dengan memerlukan jumlah data yang kecil untuk pengklasifikasian, sehingga metode Naive Bayes dapat bekerja dan lebih baik dan efektif. Naive Bayes memiliki rumus seperti gambar seperti ini. Probabilitas Bayes digunakan sebagai pengendali ketidakpastian antara teorema-teorema yang ada seperti ini. Itu menentukan diagnosa penyakit, gejala, dan nilai Naive Bayes. Kita menentukan tabel penyakit terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat tabel gejala. Gejalanya yang pertama adalah muncul bercak warna abu-abu pada daun yang berbentuk bulatan, bercak membesar dan membusuk. Kemudian berdasarkan gejala tersebut kita dapat menentukan penyakit pada sampel kasus diagnosa gejala, yang kemudian kasus tersebut kita pilih, kita hitung nilai kepastiannya, kemudian kita simpulkan, dibuat berdasarkan nilai kepastian menggunakan metode forward chaining, tabel penyakit hidroponik. Ada yang pertama yaitu pengimplementasian cara mesin intervensi bekerja, yaitu mendiagnosis penyakit sayuran hidroponik pakcoy berdasarkan gejala yang muncul. Gambar mekanisme metode forward chaining. Selanjutnya merupakan tampilan-tampilan interface sistem. Hanya kesimpulan pada sistem ini, penelitian ini menghasilkan sistem pakar berbasis website dengan mengimplementasikan metode forward chaining dan metode Naive Bayes. Sistem ini dapat memonitoring tentang hama dan dapat membantu petani tanaman pakcoy hidroponik serta cara penanganannya pada tanaman hidroponik pakcoy. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.